Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 515 Kepanikan dan Senyuman Dingin. Bocah, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Bahkan jika mereka tidak membantu, aku masih bisa dengan mudah membunuhmu dan membalaskan dendam putraku. Leluhur tua dinasti Zhao membalikkan telapak tangannya. Sebuah tombak berwarna perak muncul di tangannya. Tombak itu dipenuhi dengan simbol-simbol. Saat simbol-simbol dan cahaya itu berputar, mereka memancarkan aura kuat yang unik. Itu adalah persenjataan elit yang dikuasai. Tak lama kemudian, leluhur tua dinasti Zhao melambaikan kedua tangannya. Ujung tombak itu bergetar, lalu puluhan ribu ujung tombak melesat keluar. Seperti badai berwarna putih yang runcing, mereka terbang dengan rapat ke arah Chu Feng. Semakin kuat seseorang, semakin hebat pula persenjataan elit yang dapat mereka tunjukkan, dan di tangan leluhur tua dinasti Zhao, ahli alam surga tingkat 9, persenjataan elit tersebut dapat dikatakan telah menunjukkan kekuatan terkuatnya. Jadi, ketika puluhan ribu ujung tombak itu muncul, langit dan bumi bergetar, cuaca berubah, dan kekuatan yang ditunjukkan sangat menakutkan. Pada saat itu, hampir semua orang di dinasti Jiang berkeringat dingin untuk Chu Feng, karena serangan leluhur tua dinasti Zhao memang sangat mengerikan. Namun, Chu Feng tidak menghindar atau menghindar. Ia mengepalkan tinjunya, lalu kapak hantu Asura digenggamnya. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan bilah-bilah cahaya berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kapaknya. Ketika bilah-bilah cahaya berwarna hitam itu saling bertautan dengan puluhan ribu ujung tombak, seketika itu juga, ledakan terjadi, riak-riak menyebar tanpa henti, dan bahkan sisa-sisanya sendiri menyebabkan beberapa orang tewas. Asteris boom, namun tiba-tiba, di dalam riak-riak itu, sebenarnya ada lebih banyak ujung tombak yang melesat keluar dan terbang ke arah Chu Feng. Serangan yang dilakukan oleh leluhur tua dinasti Zhao itu benar-benar menembus bilah cahaya berwarna hitam milik Chu Feng. Asteris Wash, dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga mengernyitkan alisnya. Dia buru-buru menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heavens dan berubah menjadi cahaya kabur. Dia terbang ke kejauhan dan menghindari serangan. Memang, meskipun kekuatan tempur bocah ini sangat kuat, bagaimanapun juga, auranya tidak stabil dan kultivasinya satu tingkat lebih lemah. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lelaki tua Zhao itu. Melihat pemandangan itu, sudut mulut leluhur tua dinasti Liu terangkat membentuk sedikit senyum lega. Meskipun dia tidak ikut campur, pada kenyataannya, dia berharap leluhur lama dinasti Zhao akan menang karena saat ini, dia, dinasti Liu, dan dinasti Ji, sedang diancam oleh dinasti Jiang, jadi mereka tidak dapat menyerang mereka. Yang mampu menyerang dinasti Jiang hanyalah dinasti Zhao. Selama leluhur tua dinasti Zhao dapat mengalahkan Chu Feng, di dalam dinasti Jiang, tidak akan ada seorang pun yang dapat menahan dinasti Zhao. Bahkan jika mereka berdua tidak melakukan apapun, dinasti Zhao sendiri dapat dengan mudah membasmi dinasti Jiang. Bocah sombong, biarkan aku melihat kemana kau melarikan diri. Melihat serangannya menekan Chu Feng, leluhur tua dinasti Zhao bahkan menjadi sombong. Tombak berwarna perak di tangannya terus melambai, menusuk dengan ganas ke arah Chu Feng. Namun, itu tidak berguna karena dia meremehkan kecepatan Chu Feng. Kecepatan Dragon Traveling Through Nine Heavens milik Chu Feng meningkat berkali-kali lipat seiring dengan peningkatan kultivasinya. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli seberapa kuat elit armamen milik leluhur lama dinasti Zhao, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikitpun, dan semua serangan itu dihindari oleh Chu Feng. Anak nakal sialan, apakah kau reinkarnasi dari seekor monyet? Apakah kau hanya tahu cara berlari kemana-mana? Setelah serangan leluhur tua itu berhasil dihindari beberapa kali, matanya bisa menyemburkan api karena marah sambil menggertakkan giginya. Bajingan tua, kemampuanmu rendah sehingga kau mulai menghina orang lain. Kau benar-benar telah menyia-nyiakan hidup bertahun-tahun dan kau tidak memiliki sifat-sifat yang baik. Tuan muda ini memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda dapat melakukan sesuatu, silakan, jika Anda tidak dapat, terima saja. Hanya dengan berlari, saya dapat menabrak Anda sampai mati. Chu Feng tidak merasa malu karena melarikan diri. Sebaliknya, ia mengejek kecepatan yang lebih rendah dari leluhur tua dinasti Zhao. Anak bodoh, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Apa kau benar-benar berpikir hanya kau yang memiliki keterampilan bela diri fisik? Leluhur tua dinasti Zhao mendengus dingin, lalu melangkah ke udara, dan sambil memegang tombak berwarna perak, ia berubah menjadi cahaya kabur dan bergegas menuju Chu Feng. Kecepatannya sebenarnya jauh lebih cepat daripada Dragon Traveling Through Nine Heavens milik Chu Feng. Ini buruk. Bagaimanapun, dia benar-benar berada di alam surga tingkat 9, karakter yang sangat dekat dengan alam martial lord. Dengan kultivasi Chu Feng yang saat ini tidak stabil di alam surga tingkat 8, aku khawatir dia tidak akan mampu mengalahkan leluhur tua itu. Melihat leluhur tua dinasti Zhao yang dengan cepat mengejar dan mendekati Chu Feng sedikit demi sedikit, Jiang Yini dan yang lainnya semua mengerutkan kening, berkeringat dingin untuk Chu Feng. Kalian semua tidak mengerti junior Chu Fengku.
Namun tepat pada saat itu, Zhang Tianyi yang muncul bersama Chu Feng tersenyum. Apa maksudmu dengan itu? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tianyi, mereka menunjukkan ekspresi bingung. Lihat saja. Meskipun orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, saat dia melawan junior Chu Fengku, dia pasti akan kalah. Di sudut mulut Zhang Tianyi, dia masih mengenakan senyum ringan yang dipenuhi dengan keyakinan. Dan setelah mendengar kata-katanya, meskipun Jiang Yini dan yang lainnya masih ragu, harus dikatakan bahwa hati mereka yang tegang memang sedikit lebih tenang. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus mengarahkan pandangan mereka ke langit. Tepat pada saat itu, leluhur tua dinasti Zhao berada kurang dari 100 meter dari Chu Feng. Selain itu, tombak di tangannya bergetar sekali lagi, dan seperti badai dan bunga pir yang jatuh dari pohon, mereka melesat keluar. Omong kosong, melihat itu, wajah Chu Feng berubah drastis saat dia menunjukkan ekspresi gelisah. Karena, pada jarak seperti itu, dia sudah tidak dapat menghindari serangan leluhur tua dinasti Zhao. Aku akan membunuhmu. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng melolong marah dan terus-menerus mengayunkan kapak hantu Asura di tangannya. Dia benar-benar bergegas menuju leluhur tua itu, mirip dengan seekor ikan yang melakukan apa saja untuk memutuskan jaring yang mengelilinginya, dan tampak seolah-olah dia ingin mati bersama leluhur tua itu dengan menyeretnya ke bawah bersamanya. Dasar bocah bodoh. Kalau kau mau mempertaruhkan nyawamu, kau juga harus punya kekuatan untuk melakukannya. Namun, melihat banyak bilah cahaya berwarna hitam berterbangan dari kapak hantu Asura, senyum di wajah leluhur tua dinasti Zhao itu semakin lebar karena tidak ada cara untuk melawan ujung tombaknya hanya dengan mengandalkan serangan seperti bilah cahaya berwarna hitam itu. Tindakan Chu Feng saat ini hanyalah bunuh diri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa meskipun wajahnya tampak panik, sudut mulut Chu Feng membentuk sedikit senyum dingin yang tak terlihat. Tepat saat ujung tombak itu hendak menembus bilah cahaya hitam milik Chu Feng, dia tiba-tiba menyingkirkan kapak hantu Asura di tangannya, lalu membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba mendorong maju ke arah leluhur tua dinasti Zhao. Teknik pembantaian harimau putih. Asteris dua gelombang asteris. Teriakan harimau bergema saat gas berwarna putih meledak keluar dari telapak tangan Chu Feng. Gas berwarna putih terus berubah, dan pada akhirnya, berubah menjadi cakar harimau putih bergaris besar. Jurus itu adalah jurus rahasia ofensif Chu Feng, teknik pembantaian harimau putih. Teknik pembantaian harimau putih tak tertandingi dalam hal kekuatan ofensif. Terutama saat kultivasi Chu Feng tumbuh, kekuatannya juga meningkat. Di depannya, ujung tombak yang dilepaskan oleh persenjataan elit sebenarnya sangat lemah. Bahkan sebelum mendekat, itu terfragmentasi dengan kuat. Omong kosong ini mungkinkah ini adalah keterampilan rahasia dari legenda? Pada saat itu, wajah leluhur tua dinasti Zhao berubah drastis. Ekspresi tenang yang dimilikinya sebelumnya tidak dapat lagi terlihat, dan dia berbalik dengan kakinya dan ingin melarikan diri. Karena, dalam teknik pembantaian harimau putih, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga bahkan dia tidak berani menghalanginya secara langsung. Namun, saat ini, sudah terlambat. Saat itu, jarak antara dirinya dan Chu Feng hanya puluhan meter. Karena bentuk teknik pembantaian harimau putih sudah terbentuk, mustahil baginya untuk menghindar dari jarak sejauh itu. Asteris ledakan. Maka, saat leluhur tua dinasti Zhao hendak berbalik, teknik pembantaian harimau putih sudah terbang mendekat dan menghantam punggungnya dengan dahsyat. Asteris embus. Pada saat itu, leluhur tua dinasti Zhao langsung berteriak kesakitan. Dia membuka mulutnya, dan darah merah segar menyembur keluar dari mulutnya seperti pilar. Pada saat yang sama, suara berderak terdengar dari berbagai tempat di tubuhnya. Tulang dan organ di seluruh tubuhnya di banyak tempat hancur karena guncangan.